Pembelajaran IPA Tema 5 Kelas 5 SD. Kali ini kita akan membahas mengenai materi yang cukup penting di dalam tema 5 ini, yakni rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Contohnya adalah seperti ini. Di sini bisa kita lihat ada rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Ketika elang mati, maka tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai menjadi nutrisi di dalam tanah dan nanti dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan atau rumput. Komponen dalam satu rantai makanan antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan dan fitoplankton. Produsen ini dapat hidup tanpa memakan makhluk hidup yang lain. Dia bisa mengubah zat-zat yang ada di dalam tanah berubah menjadi zat-zat makanan atau berubah menjadi zat-zat organik. Lalu konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, konsumen ini harus memakan makhluk hidup lain, baik memakan produsen maupun memakan sesama konsumen. Contohnya adalah rusa yang memakan rumput atau tumbuhan dan singa yang memakan rusa. Selanjutnya adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Pengurai misalnya adalah bakteri dan jamur. Pengurai dapat mengubah zat-zat organik yang sudah mati berubah menjadi zat-zat anorganik dan menguraikannya ke dalam tanah. Rantai makanan pada ekosistem. Kita lihat contohnya pada ekosistem sawah. Contohnya adalah seperti ini. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang mati diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai. Bisa kita lihat di sini yang berfungsi sebagai produsen adalah padi. Sedangkan tikus yang memakan padi merupakan konsumen tingkat 1. Dan ular di sini merupakan konsumen tingkat 2. Dan elang merupakan konsumen tingkat 3. Dan karena tidak ada makhluk hidup lain yang memakan elang, maka elang bisa kita sebut sebagai konsumen puncak, sedangkan jamur dan bakteri merupakan pengurai. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah atau kebun. Bisa kita lihat di sini, padi atau tanaman lain dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pemakan serangga, kemudian burung dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Dan ketika elang mati, nanti diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai. Hasil penguraian zat organik oleh bakteri dan jamur pengurai kemudian terlarut di dalam tanah, nanti dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Demikian terus begitu siklusnya. Di sini yang berperan sebagai produsen adalah padi atau rumput. Kemudian belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1, burung pemakan serangga merupakan konsumen tingkat 2, ular merupakan konsumen tingkat 3, elang merupakan konsumen tingkat 4, dalam hal ini merupakan konsumen puncak, dan bakteri dan jamur merupakan pengurai. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi di sini berperan sebagai produsen, padi dimakan oleh belalang merupakan konsumen tingkat 1, kemudian belalang dimakan oleh katak merupakan konsumen tingkat 2, katak dimakan oleh ular, ular merupakan konsumen tingkat 3, dan ular dimakan oleh elang, elang merupakan konsumen puncak atau konsumen tingkat 4. Rantai makanan pada ekosistem sawah juga. Nah, jika ada soal seperti ini, di mana ada beberapa tempat kosong harus diisi oleh makhluk hidup, maka kita harus mengisinya dengan tepat. Nomor 1 pastinya merupakan produsen. Produsen itu biasanya adalah tumbuhan. Maka karena ini di sawah, kita bisa isi dengan padi. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh apa? Ya, belalang bisa dimakan oleh katak. Katak merupakan hewan pemakan serangga. Dan katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Beberapa contoh soal. Ada padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh suatu makhluk hidup yang ditandai dengan huruf X, dan hewan tersebut kemudian dimakan oleh burung hantu. Kira-kira huruf X itu melambangkan hewan apa? Ya benar, huruf X itu bisa kita isi dengan tikus. Tikus bisa memakan serangga, dan tikus merupakan makanan kesukaan burung hantu. Rantai makanan pada ekosistem kebun. Kita lihat contoh yang lain seperti ini. Tanaman dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang mati diuraikan oleh jamur dan bakteri pengurai. Tanaman sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, dan bakteri serta jamur merupakan pengurai.
Nah, rantai makanan pada ekosistem kebun juga bisa dibuat gambarnya seperti ini. Tomat dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh ular. Tomat berperan sebagai produsen, ulat sebagai konsumen tingkat 1, ayam sebagai konsumen tingkat 2, dan ular berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak di sini. Elangnya mana? Mungkin di kebun ini tidak ada elangnya ya, sehingga ular menjadi konsumen puncak. Contoh lainnya adalah rantai makanan pada ekosistem laut. Fitoplankton. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Fitoplankton adalah plankton yang bisa melakukan fotosintesis. Ini sangat penting di laut karena merupakan produsen. Lalu fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton merupakan jenis plankton yang tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga harus memakan plankton yang lain, yakni fitoplankton. Mr. Plankton di dalam film SpongeBob merupakan contoh zooplankton. Zooplankton merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar ini merupakan konsumen tingkat 3. Dan ikan besar dimakan oleh anjing laut. Anjing laut merupakan konsumen tingkat 4. Lalu anjing laut dimakan oleh paus orca. Nah, paus orca ini merupakan konsumen puncak atau konsumen tingkat 5. Jaring-jaring makanan. Kenyataannya di alam, sering terjadi beberapa jalur rantai makanan terjadi sekaligus dan saling berkaitan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah gabungan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan yang terjadi bersamaan dalam suatu ekosistem. Contohnya adalah seperti ini. Jalur rantai makanan pertama adalah padi dimakan burung dan burung dimakan musang. Jalur kedua adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan musang. Lalu, rantai makanan ketiga adalah padi dimakan ayam, ayam dimakan musang. Rantai makanan keempat adalah padi dimakan ayam, ayam dimakan manusia. Lalu, rantai makanan kelima adalah padi langsung dimakan oleh manusia. Rantai-rantai makanan tersebut jika digabungkan jadilah jaring-jaring makanan seperti ini. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan dalam ekosistem sawah. Suatu jaring-jaring makanan dapat diuraikan menjadi beberapa rantai makanan seperti yang tadi sudah kita lakukan. Dalam jaring-jaring makanan, suatu makhluk hidup dapat saja menempati beberapa peran yang berbeda. Contohnya adalah sebagai berikut. Di dalam jalur rantai makanan pertama, yakni padi dimakan burung, burung dimakan musang, musang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Tetapi jika memakai jalur padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan musang, maka musang jadi konsumen tingkat 3. Jadi di dalam jaring-jaring makanan ini, musang berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen tingkat 3 sekaligus. Jadi bisa menempati 2 peran ya. Atau manusia nih, kalau pakai jalur rantai makanan padi dimakan ayam, ayam dimakan manusia, maka manusia merupakan konsumen tingkat 2. Tetapi ketika menggunakan jalur padi langsung dimakan manusia, maka manusia merupakan konsumen tingkat pertama. Contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem laut Arktik. Di sini bisa kita lihat, yang pertama adalah fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, dan zooplankton dimakan oleh ikan. Nah, fitoplankton selain dimakan oleh zooplankton juga dimakan oleh krill. Krill ini merupakan udang-udang yang sangat kecil sekali. Lalu ikan dimakan oleh camar laut, dan camar laut dimakan oleh singa laut. Singa laut juga memakan ikan sekaligus memakan camar laut. Krill juga dimakan oleh paus biru. Lalu di laut juga ada rumput laut. Ini merupakan produsen ya. Produsennya adalah fitoplankton dan rumput laut. Rumput laut dimakan oleh kepiting. Kepiting dimakan oleh cumi-cumi, dan cumi-cumi dimakan oleh gajah laut serta oleh pinguin. Lalu pinguin dimakan oleh singa laut, dan gajah laut, pinguin serta singa laut dimakan oleh paus orca. Jadi bisa kita lihat di sini konsumen puncaknya adalah paus biru dan paus orca. Contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sabana atau padang rumput. Pohon dimakan oleh jerapah, juga dimakan oleh badak. Jerapah dan badak dimakan oleh singa. Di sabana juga ada rumput. Rumput dimakan oleh belalang, lalu dimakan pula oleh tikus. Lalu belalang dimakan oleh piskal shrike. Ini adalah contoh burung pemakan serangga. Kemudian burung piskal shrike dimakan oleh sigung Afrika, dan sigung Afrika dimakan oleh burung bangkai. Selain itu, burung bangkai juga bisa memakan badak. Nah, tikus dimakan juga oleh karakal, merupakan kucing hutan yang bisa ditemukan di padang rumput. Kemudian karakal dimakan oleh ular, ular dimakan oleh babon. Selain memakan ular, babon juga memakan belalang. Di padang rumput juga ada semak atau perdu. Semak atau perdu ini dimakan
dimakan pula oleh impala. Impala memakan semak sekaligus memakan rumput. Impala ini semacam rusa kecil ya. Impala ini dimakan oleh leopard atau macan tutul. Dan macan tutul ini juga bisa dimakan oleh burung bangkai. Bisa kita lihat di sini produsennya antara lain pohon, rumput, dan semak atau perdu. Sedangkan konsumen puncaknya antara lain singa dan burung bangkai. Contoh soal seperti ini. Contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Isilah kotak-kotak yang kosong dengan makhluk hidup yang tepat. Di awal pasti merupakan produsen dan produsen itu adalah tumbuhan. Maka kita pilih tumbuhan masuk ke sini. Tumbuhan ini dimakan oleh kelinci. Selain itu juga tumbuhan dimakan oleh, nah kita cari di sini hewan herbivora atau hewan omnivora yang bisa memakan tumbuhan. Ya, herbivora bisa kita temukan di sini adalah rusa dan belalang. Belalang dulu, kemudian rusa. Belalang dimakan ayam dan ayam dimakan oleh ular. Lalu ular dimakan oleh harimau. Harimau bisa memakan ular, bisa pula memakan rusa. Jadi produsen pada jaring-jaring makanan ini adalah tumbuhan, sedangkan konsumen puncaknya adalah harimau. Ya, ini dia contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Mengurai jaring-jaring makanan menjadi rantai makanan. Ya, ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini bisa kita uraikan menjadi beberapa rantai makanan. Rantai makanan yang pertama, pohon dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang. Itu yang pertama. Jalur kedua, pohon dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, dan burung dimakan oleh elang. Lalu rantai makanan yang ketiga, pohon dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh elang. Jalur rantai makanan yang keempat, pohon dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Nah, satu jaring-jaring makanan ini ternyata bisa kita uraikan menjadi 4 rantai makanan yang berbeda. Jaring-jaring makanan dan kompetisi. Bisa kita lihat di sini, belalang dan ulat berkompetisi untuk mendapatkan rumput karena baik belalang maupun ulat sama-sama memakan rumput. Katak dan ayam berkompetisi untuk mendapatkan belalang karena katak dan ayam sama-sama memakan belalang. Perubahan populasi makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dalam ekosistem yang seimbang, populasi komponen biotik akan relatif tetap atau seimbang sesuai dengan seharusnya. Jika digambarkan dalam grafik, jumlah populasinya akan membentuk piramida makanan seperti ini. Jumlah produsen akan lebih banyak daripada konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 2 lebih sedikit dari konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 3 lebih sedikit dari konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak, konsumen tingkat 4 lebih sedikit daripada konsumen tingkat 3. Begitu piramidanya. Perhatikan contoh berikut. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, dimakan oleh krill, dimakan oleh ikan, dimakan oleh camar laut, dimakan oleh singa laut, dan singa laut dimakan oleh orca. Apa yang akan terjadi apabila camar laut diburu manusia secara besar-besaran? Ini ada beberapa trik untuk menjawab soal seperti ini. Yang pertama, tentukan perubahan populasi makhluk hidup yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan di soal adalah jika camar laut diburu manusia secara besar-besaran. Apabila camar laut banyak diburu, maka populasinya akan berkurang. Kita kasih tanda panah ke bawah di camar laut ini. Kemudian trik yang kedua adalah semua makhluk hidup yang posisinya di sebelah kanannya atau yang memakan camar laut itu mengikuti perubahan makhluk hidup di soal. Karena makhluk hidup di soal di sini adalah camar laut dan perubahannya menurun, maka sebelah kanannya ini, yakni singa laut dan orca semuanya menurun populasinya. Kenapa? Karena ketika camar laut itu jumlahnya sedikit, maka singa laut pun akan kesulitan mendapatkan makanan. Lama-kelamaan, singa laut pun akan banyak yang kelaparan dan mati, dan ketika singa laut jadi sedikit, maka orca pun akan kesulitan mendapatkan makanan dan populasinya pun akan menurun. Jadi baik singa laut maupun orca, populasinya akan menurun. Intinya adalah semua makhluk hidup di sebelah kanan hewan yang ditanyakan di dalam soal itu akan mengikuti perubahan sesuai makhluk hidup yang ada di soal tersebut. Kalau camar lautnya turun, maka sebelah kanan ikut turun. Kalau camar lautnya naik, maka sebelah kanannya ikut naik semua. Trik yang ketiga, makhluk hidup yang posisinya sebelah kirinya mengikuti aturan zigzag. Zigzag itu seperti ini. Camar laut turun, maka ikan naik. Lalu krill turun. Zooplankton naik. Fitoplankton turun. Jadi naik turun, zigzag seperti itu. Nah, ini dia sudah terbentuk perubahan populasinya. Maka bisa kita jawab, jika camar laut banyak diburu, maka perubahan populasi yang bisa terjadi antara lain populasi camar laut menurun, populasi singa laut menurun, dan populasi orca menurun pula. Sedangkan populasi ikan kod atau ikan kecil meningkat, populasi krill menurun, zooplankton meningkat, dan fitoplankton menurun. Begitu cara menyelesaikan soal seperti ini.
Aliran energi pada rantai makanan. Aliran energi dalam ekosistem merupakan urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain yang dimulai dari sinar matahari ke konsumen primer lalu ke konsumen tingkat tinggi hingga sampai ke pengurai. Dalam proses perpindahan energi ini akan ada selalu terjadi pengurangan jumlah energi pada setiap tahapan makan dan dimakannya. Sebagian energi diubah dalam bentuk panas, gerak, suara, dan sebagainya. Kebutuhan hidup. Dalam makhluk hidup, energi terkandung dalam bentuk energi kimia, yakni dalam bentuk nutrisi organik atau zat kimia organik. Contohnya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Saat proses makan dimakan, energi dalam bentuk nutrisi ini berpindah ke makhluk pemakannya. Contohnya di sini, ini adalah produsen. Produsen bisa menghasilkan zat organik tanpa perlu memakan makhluk hidup yang lain, karena produsen bisa mengubah nutrien anorganik yang ada di dalam tanah menjadi zat-zat organik semacam karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam tubuhnya dan ada di dalam buahnya. Bagaimana produsen bisa mengubah zat anorganik menjadi zat organik? Caranya adalah dengan mendapatkan energi dari sinar matahari melalui proses fotosintesis. Nah, setelah nutrisi yang ada di tanah bisa berubah menjadi protein, karbohidrat, dan vitamin yang ada di dalam tubuhnya, dan semua itu mengandung energi dalam bentuk energi kimia. Lalu tumbuhan itu dimakan oleh konsumen tingkat 1 yakni ulat, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 2 yakni ayam, dan konsumen tingkat 3 yakni ular, serta konsumen puncak yakni elang, dan elang mati diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, nutrisi yang ada di dalam tanaman ini berupa karbohidrat, protein, dan lemak merupakan energi kimia. Kemudian ketika dimakan oleh konsumen tingkat 1 yakni ulat, maka nutrisi atau energi kimia yang ada di dalam tumbuhan tersebut berpindah kepada ulat, dan ulat membuang sedikit energi itu sebagai panas, kemudian menggunakan energi itu untuk aktivitasnya, untuk bergerak dan sebagainya. Jadi energinya semakin sedikit ya. Kemudian ulat dimakan oleh ayam. Saat itulah nutrisi atau energi kimia dalam bentuk karbohidrat, protein, dan lemak berpindah dari ulat kepada ayam. Ayam menggunakan energi itu untuk menghasilkan panas untuk tubuhnya dan juga menggunakannya untuk aktivitas. Lalu ketika ayam dimakan ular, maka energi kimia berupa karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam ayam tersebut berpindah kepada ular. Ular menggunakan energi tersebut untuk menghasilkan panas untuk tubuhnya serta untuk melakukan aktivitas. Lalu ketika ular dimakan oleh elang, maka energi yang ada di dalam ular tersebut berpindah kepada elang. Elang menggunakan energi tersebut untuk menghasilkan panas pada tubuhnya serta untuk melakukan aktivitas. Ketika elang mati, maka tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai. Nah, nutrisi atau energi kimia dalam bentuk karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam tubuh elang tersebut akan diuraikan oleh bakteri pengurai menjadi tanah atau nutrien anorganik, seperti itu. Atau bisa kita anggap bahwa energi yang didapatkan oleh ulat, oleh ayam, oleh ular, atau oleh elang itu sebenarnya merupakan energi dari matahari, karena tumbuhan menghasilkan nutrisi atau zat kimia yang terkandung di dalam karbohidrat, protein, dan lemak tersebut dengan menggunakan bantuan energi sinar matahari. Jadi matahari ini sangat penting sekali bagi kehidupan di bumi. Matahari merupakan sumber energi bagi gerak semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.